Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, jumpa lagi bersama Bang Joel ya di channel ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menanti video-video terbaru di channel ini. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian ya. Gimana kabar kalian kawan-kawan? Ya, Bang Joel berdoa supaya keadaan kita dalam keadaan yang baik ya tentunya ya. Oke guys, pada kesempatan lagi ini kita mau gubrak-gubrak soal cicak. Cicak-cicak di dinding. Nah, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita bunuh cicak gitu ya, maka pahala kita akan berlipat-lipat gitu ya. Nah, bagaimana keseruan diskusinya? Ayo langsung kita simak ya. Oke, ya sebelum kita simak, bagi teman-teman yang belum like, ya, subscribe dan share video ini silakan bantu Bang Joel ya guys ya untuk like, subscribe dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke, kita langsung saja ya kawan-kawan ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kita naikkan dulu videonya. Bentar ya. Oke, selamat datang yang baru bergabung guys. Oke, kita langsung simak ya. Kenapa wahyu tentang membunuh cicak dapat pahala itu lupa dimasukkan Al-Quran? Bukan lupa. Tapi Bukan lupa. Karena Al-Quran adalah kitab suci, kategorinya udah. Tidak seperti Bible yang karangan manusia, yang karangan apa? Lari kan? Lari lagi udah, kan? Udah, jangan ngomong lari. Jangan ngomong lari. Izinkan saya waktu untuk menjawab. Anda yang dijawab apa? Suruh nekat luar biasa. Tapi santai lah, debat itu santai. Bro, gitu. Justru dirimu yang tidak santai. Nah, kok tidak santai? Oke, akan saya jawab. Gini aja, bicaranya gantian gimana? Oke, gantian kasih waktu ya. Siapa duluan? Anda. Baik. Tolong perhatikan pertanyaan saya. Oke. Nanti Anda perhatikan jawaban saya ya. Jangan motong ya. Baik. Karena Anda memberi waktu saya untuk ngejawab. Baik. Apapun jawaban saya, entah dari mana, ngambil dari hadis ataupun Al-Quran, ijma, qiyas, terserah saya. Itu jawaban. Oke, silakan. Baik. Tadi saya tanya, kenapa wahyu tentang ayat pahala membunuh cicak ini tidak masuk di Al-Quran? Jawabanmu sangat-sangat jawaban nggak bermutu sama sekali. Jawaban Anda adalah karena Al-Quran adalah kitab suci. Kan ini nggak nyambung. Nah, padahal yang saya tanya, kenapa wahyu tentang pembunuhan cicak mendapat pahala ini tidak masuk Quran? Kan Anda yang bilang kenapa soal pembunuhan cicak yang dapat 100 pahala tidak Anda bilang lupa, makanya saya ngomong bahwa Al-Quran itu tidak sama dengan kitab Anda yang hasil request. Saya nggak tanya Al-Quran. Saya apa? Oke, ulang lagi pertanyaannya. Kenapa wahyu tentang pembunuhan cicak ini lupa dimasukkan Quran? Saya nggak tanya Al-Quran itu apa. Oke. Anda tidak tanya tentang Al-Quran, tapi kalimat pertanyaannya ada Al-Quran. Makanya saya jawab. Gimana sih? Sulit mereka ini nggak ada yang ini. Kok sulit? Menurut teman-teman 100 pertanyaan Anda akan saya jawab. Atau memang ada yang tertib. Oke. Teman-teman saya tanya, ini pura-pura nggak nyambung atau memang dia nggak nyambung, teman-teman? Allah, berapa kali Anda debat kabur? Allah, nyambung. Allah, ya oke. Ditanya. Coba, yang saya tanyakan apa? Coba. Oke, kenapa pembunuhan tentang pahala tentang membunuh cicak tidak ada di dalam Al-Quran? Tapi Bukan Anda ngomong kata lupa. Makanya ulangin ya. Muhammad dapat wahyu dari Allah. Anda kan tahu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dengarkan dulu. Muhammad kan dapat wahyu. Wahai Muhammad, sesungguhnya membunuh cicak itu mendapat pahala 100 kebaikan. Karena apa? Karena cicak dahulu membantu meniup api ketika Ibrahim dibakar. Pertanyaan saya, Muhammad kan udah dapat wahyu tuh. Kenapa wahyunya itu lupa dimasukin Quran? Kenapa? Kok lupa? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Oke, sekarang kita gantian. Oke. Jangan gantian itu dijawab. Oke. Dijawab dulu itu apa jawabannya? Saya mau ngejawab, makanya gantian. Saya itu mau ngejawab, Anda diam. Gimana mau ngejawab kalau Anda bicara? Gimana sih? Oke, yang pertama, jangan dipotong ya. Al-Quran bukan kitab request,
yang bisa memuat suatu kejadian. Alah kan, gimana sih? Nggak nyambung jawabannya. Kok nggak nyambung? Anda diam, nanti nyambung. Silakan. Belum nyampe kok ke pokoknya. Nanti saya jawab, dipotong. Oke, satu lagi nih. Saya ulang lagi. Al-Quran itu bukan kitab request. Yang boleh kita request dong, masukin dong, ini dong, masukin. Bukan. Satu, kayak kitab Anda. Yang kedua, coba Anda buka surat An-Nisa ayat 65. Itu jawabannya. Coba, buka. Karena saya nggak bawa Al-Quran sekarang. Sudah bisa gantian? Oke, ya, silakan. Oke, silakan. Sebenarnya belum, tapi Anda yang motong. Anissa berapa tadi? Anissa 65. Anissa 65. Oke. Kata istimewanya ada di awal ayat. Kata istimewanya ada di awal ayat. Fala warabbuk. Itu jawaban nanti ada. Baik. Buka Anissa ayat 65. Baik, saya tanggapi. Anda jangan asal congor, jangan motong-motong omongan. Oke, lanjut. Udah bisa tanggapi belum? Monggo silakan. Baik. Tuh. Loh. Kenapa itu? Kok saya dilapor? Itu tiap saya naik pasti kayak gini. Kenapa seperti ini? Takut, Dis. Enggak, saya juga nggak tahu kenapa ini. Ya Oten takut. Kalau bukan Anda ya Oten yang takut. Mungkin Anda masalah suara. Anda suaranya jerit-jerit. Suara apa? Suara jerit-jerit apa? Mana ngerokok saya tidak, jerit-jerit tidak, takut. Enggak, penjeritan itu, jerit-jerit. Oh, consuming Oh, alah. Oke, sebentar saya tanggapi. Pertama, buka dulu ayat 65 Anissa. Jangan nanggapi, buka dulu karena itu jawaban. Ini saya jawab. Bagaimana Anda mau nanggapin kalau Anda tidak buka? Enggak, jawaban Anda kan pertama bukan kitab request, itu saya tanggapi dulu. Enggak, langsung aja, enggak usah langsung ke pokok. Langsung ke pokok. Dengan Anda kan mengungkap masalah Quran bukan kitab request, ya kan? Pinter Anda memframing. Di saat saya ngejawab, Anda suruh nunggu. Tadi Anda ngomong katanya diam. Gimana ini? Ayat 65. Tadi Anda ngomong katanya saya suruh diam, sekarang saya ngomong Anda kepanasan. Dis, langsung ke pokok, jangan memframing. Iya, Anda mengatakan bahwasanya Quran bukan kitab request. Saya jawabannya kemana-mana. Yang ngomong Quran kitab request siapa? Kalau Anda bertanya, membuat dengerin Quran dulu. menjadi seperti kitab request. Requestmu Quran itu hanya yang itu saja. Yang lain tidak dimasukkan. Justru Anda telah membuat Quran menjadi kitab request sesuai request umat Muslim. Waktu 1 menit. Saya bacakan saya bacakan Anissa 65. Nih. Oke, silahkan. Maka demi Tuhanmu. Itu fala warabbuk, terus lanjut. Siapa yang ngomong maka demi Tuhanmu ini? Terus Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, dengan kemuliaannya sendiri. Itulah Tuhan yang hebat. Niru dia. Oke. Lanjut. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Stop dulu. Ke hakim aja dulu. Nanti di bawahnya banyak jawaban. Kita ke hakim, ya ke hakim. Tahu arti hakim enggak? Nyambung ini apa ini yang dibahas? Apa yang dibahas? Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima. Ini apa hubungannya sama yang? Makanya saya dengerin. Makanya tadi kan saya ngomong berhenti di kata hakim dulu. Saya jelasin. Congor Anda diem. Silakan. Kita bersabar kita. Coba kita. Bagaimana saya bisa bersabar? Anda nanya, saya jawab, Anda potong. Di saat saya ngejawab, Anda bilang kayak gini. Ini cari pembenaran, apa cari kebenaran? Kalau cari kebenaran, jawaban orang hargai. Kalau Anda cari pembenaran, Anda nggak usah nanya. Gimana sih? Memberitakan kebenaran kepada kami yang tukang bohong. Kok tukang bohong? Anda yang tukang bohong. Agama Anda yang tukang bohong. Karena kamu bilang wahyu itu tidak lupa dimasukkan Quran, padahal lupa. Kalau perbandingan antara Islam dan Kristen, 1, Tuhanmu makan ikan goreng doyan. 2, Tuhanmu tukang nyuri. 3, Tuhanmu tukang nyukur bulu kakinya. Dengerin dulu kalau Anda. Jadi bukan di tema nih. Nah, bukan. Anda kan bilang barusan bahwa agama saya tukang bohong. Nah, takut kan? Aja temanya. Takut kan? Memang Muhammad kan mengajari kamu berdusta. Anda bilang bahwa agama saya tukang bohong, makanya saya jawab. Yang Muhammad tidak mengajari kamu berdusta? Tidak ada sama sekali. Muhammad tidak mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Tidak ada sama sekali.
Makanya, oke, kita bahas. Nah, kita bahas berbohong dibolehkan dalam Islam dalam 3 hal. Oke, kita bahas. Lanjut. Udah Jangan ini aja, takut. udah ini aja tema yang tadi aja ini. Lah, Kamu gimana menyembah, sih? kamu menyembah Muhammad. Ayo. Ya gimana, enggak lah. Berani enggak kamu? Ya enggak lah. Kita buktikan kamu menyembah Muhammad gimana? Buktikan monggo, asal Ayo. jangan dikik. Oke. Ayo, baik. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31 disebutkan di situ bahwasanya ada manusia yang menjadikan alim ulama atau manusia lain sebagai Tuhannya. Setuju? Bukan Tuhannya. Itu pertanyaan sudah Anda Jangan sambil tanya. dimakan mic-nya itu. Oke. Jangan sambil dimakan. Kita Itu dengar pertanyaan, dengerin. Itu pertanyaan sudah Anda tanya ke saya ada paling 1,5 bulan yang lalu. Sudah saya jawab. Enggak, tadi kan ditanya sempat dibahas sama Siti, Oke. tapi Siti tadi lari. Enggak lari. Ada masalah apa dia? Kok entah habis kuotanya atau gimana? Yang Anda jelas di situ yang tadi senang sepakat. kalau ngadepin orang kayak gitu Anda senang. Ingat gak kemarin kamu kabur? Buktinya Sekarang saya buktikan bahwa Anda akan kabur. Monggo. Oke, sekarang fokus. Di dalam surat Monggo. At-Taubah 31. Fokus. At-Taubah surat 31. Bahwa ada manusia yang menyembah manusia lainnya atau menjadikan manusia lainnya sebagai Tuhan di samping Allah. Betul? Kita fokus kata sembah. Sembah Jangan itu sambil apa? dimakan, mic-mu itu jauh dikit. Oke, kata sembah itu apa? Kata sembah itu definisinya kayak gimana sih? Mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulamanya itu sebagai arbaban, sebagai rob di samping Allah. Kok arbaban? Rob sama arbaban lain. Oke, loh. dibacakan dulu, bacakan. Arbaban sama rob Enggak, lain. dibacakan saja. Anda ngeles terus, Kok dibacakan saja? At-Taubah 31, kita baca bareng-bareng. Di situ arbaban nggak tertulis. Hah? Arbaban sok bilang bahasa Arab, giliran dijabanin dengerin. Anda mau bahasa Arab dengan saya? Kalau arbaban kita bicaranya jamak toyol. Bukakan saja Toyol. surat At-Taubah 31. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda menamakan arbaban itu sebagai kata tunggal itu salah. Arbaban itu jamak. Toyol. Yaudah, sekarang At-Taubah 31, ayo. Anda mau bahas-bahas ilmu nahu sama saya? Aduh, masih dimakan terus mic-nya. Lanjut. Mic-mu tuh jangan dimakan, udah dibilangin kok suaranya jadi kotor. Lanjut. Jadi gitu loh. Oke, coba buka At-Taubah 31. Nggak ada Al-Quran di sini, saya di toko, bukan di rumah. Ini. Buka aja. Udah, jangan berat, buka aja, nggak apa-apa. Bacakan. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan di selain Allah. Berarti menurut ayat ini ada manusia yang menjadikan manusia lainnya sebagai Tuhan, betul? Oke. Menurut penjelasan Muhammad, apa itu kriterianya seseorang itu bisa dikatakan menjadikan manusia lain sebagai Tuhan? Menjalani apa yang diperintah. Karena apa? Dengan betul-betul menjalani apa yang diperintah dengan betul-betul mentaati. Ini gimana sih? Monggo. Makanya Quranmu dibawa lah. Orang Quranmu aja belum ada kok. Kalau Quranmu belum ada gitu gimana kita mau diskusi? Tuyul, Anda kan barusan yang nanya ke saya, makanya saya jawab. Bagaimana orang bisa dikatakan menyembah patuh terhadap apa yang memerintah? Makanya saya itu ngomong taat terhadap perintah. Dari lingkup mana aja? Dari lingkup apa saja? Iya sih. Lanjut udah jangan premium. Termasuk menghalalkan yang haram. Lanjut. Oke. Berarti ketika ada seseorang menghalalkan yang haram padahal itu diharamkan Allah, tapi Anda tetap turuti itu, berarti Anda termasuk mentuhankan orang itu, betul? Nanti ada dalil. Nggak usah langsung dipotong memframing. Nanti ada dalil kok. Lanjutkan aja. Oke, baik. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau ada seorang ulama atau siapapun, manusia siapapun yang dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kamu turuti ulama itu, berarti kamu telah menjadikan ulama itu sebagai Tuhan di samping Allah, betul? Langsung contoh. Contoh misalnya,
Langsung contoh. Ada ulama yang misalnya yang menghalalkan zina, padahal Allah mengharamkan zina. Dan kamu turuti ulama itu. Itu pribadi seseorang lah, Tuyul. Jangan ngomong pribadi seseorang. Itu namanya mujmal. Saya bilang misal umum. Saya bilang misal. Berarti dapat dikatakan kamu menyembah ulama itu, betul? Betul? Terus. Oke, ya udah langsung ke pertanyaannya saja lah, Sekarang kita ke Muhammad. Kalau Anda bicara tentang pribadi seseorang, sekarang kita ke Muhammad. Ngomong oknum lah, ya, jangan sekarang kita ke keseluruhan. Muhammad. Sekarang kita ke Muhammad, ya. Gini. Lanjut. Baik. Di dalam Quranmu, darah itu tidak boleh dikonsumsi, betul? Oke, betul. Diharamkan di untuk dalam dikonsumsi. Quran ya. Di dalam Quran ya. Iya, di dalam Quran. Sementara di dalam riwayat-riwayatmu ada para sahabat yang meminum darah Muhammad. Setuju? Oke, di saat Nabi Muhammad dibekam. Oke. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk membuang darah itu. Iya, tapi lalu sama dia orang diminum. itu sama sahabat diminum. Oke, pertanyaannya. Terima kasih Guguknya. Pertanyaannya, dengan menggunakan standar yang sama berarti orang tersebut telah menuhankan Muhammad. Sepakat? Ya enggak. Nah ini standar ganda. Standar ya ganda. Enggak, makanya mau saya jawab bentar lagi. Standar ganda namanya. Enggak Oke, kayak di gitu. situ dia menghalalkan yang diharamkan enggak? Enggak, jawabannya yang soalan ini. Darah itu haram enggak? Dengerin dulu. Darah itu haram enggak? Oke, haram di dalam Al-Quran. Darah Muhammad diminum halal. Darah Muhammad diminum makanya halal. bentar lagi saya jawab. Asal Anda itu ngasih kesempatan saya untuk menjawab. Ya, silakan. Oke, saya jelasin ya. Oke, gini aja biar Anda nggak bertanya lagi. Apakah tapi jangan dimakan? Itu haram? Baikmu itu jangan dimakan berkali-kali loh. Baikmu itu jangan dimakan. Saya pasti kederin. Saya jelaskan. Apakah minum darah itu haram? Haram. Adamu walah malhinsir wala bainul hayawan. Udah jelas. Hinsir, darah babi, udah jelas. Udah. Itu menurut Al-Quran. Ya, udah saya bilang. Nanti jangan ditanya lagi. Cuman Nabi Muhammad itu punya kekhususan, Dis. Jadi Nabi Muhammad itu punya kekhususan. Fakana qad khassahullah. Nabi Muhammad itu punya kekhususan. Allah mengkhususkan Nabi Muhammad. Lam tujidu fi ghairihi. Jadi Nabi Muhammad itu bahasa Indonesia aja lah, kita nggak ngerti kok. Ya makanya ini saya kan baca sama maknanya barusan Tuyul. Lam tujidu fi ghairihi. Jadi Nabi Muhammad itu punya kekhususan. Lam tujidu fi ghairihi. Yakni tidak sama dengan orang lain pada umumnya. Mana ayatnya dalam Quran? Kok mana ayatnya? Dalam Al-Quran ini dalil. Oke, tunggu ya teman-teman ya. Bentar ya. Cek. Ya. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Sorry ada sedikit masalah ya. Ya, bentar ya. Oke.
Sudah dengar ya teman-teman ya? Kita lanjutkan. Ini. Iya, Kalau sampai mau, mana dalilnya di Quran mana? Oke, Anda buka ya, kitab ya. Oi. Mati nggak sih saya ini sih? Mana kitab apa? Mana Kitab Sifat Ta'rif Hukuk Al-Mustafa. Wah, kitab karang-karangan aja ini. Wah, kitab apa itu? Emangnya Allah nurun kitab itu? Iya sih. Emangnya berarti dia jadi Allah. Inilah yang saya bilang, mereka ini penyembah alim ulamanya, bukan cuma Muhammad yang disembah. Dengerin saya kan bilang barusan, dengerin. Di mana di situ? Di mana di situ bahwa di situ adalah firman Allah? Masa kamu firmannya kitab ini, kitab Udin? Aduh, gimana sih kamu tuh? Dis, Masa barusan kamu menggunakan kitab Udin menjadi menjadi dalil? Gimana kamu itu? Yang dijadikan dalil itu kitab Al-Quran, malah kamu jadikan kitab Udin sebagai dalil. Gimana sudah bisa saya jawab. Di dalam Islam itu pedoman nggak Al-Quran saja, ada hadis, mana dalilnya? ada ijma, mana dalilnya? ada kias. Mana dalilnya dalam Quran? Jadikanlah kitab lain sebagai pedoman. Mana? Kok kitab lain? Iya. Anda itu berarti dengerin dulu. Mana yang bilang jadikanlah kitab lain sebagai pedoman? Anda keliru. Itu justru Anda keliru. Diam dulu. Bukan sesudah Quran. Nyatalah kamu sebagai Izinkan saya ngomong. Udah, diam. Bang Heri. Sudah. Dengarkan ya, produk. Udah, izinkan saya ngomong. Produk, dengarkan dulu. Enggak, Anda udah ngawur bebas. Kok ngawur bebas? Yang kita bahas adalah di dalam Quran jelas diharamkan memakan darah. Jelas sekali diharamkan mengkonsumsi darah. Tapi pengikut Muhammad meminum darah Muhammad, berarti mereka lebih mendengar Muhammad daripada Quran. Itulah nyatanya mereka menyembah Muhammad. Dengerin. Mana lebih tinggi perkataan Allah daripada Muhammad? Jadi Nabi Muhammad dengerin. Jangan ngarap-ngarap bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Ngapain ngarap-ngarap? Kerennya Islam di situ. Dengar ya, kerennya Islam di situ. Kerennya Islam di situ, bukan kitab terjemahan. Baca teks aslinya lalu diartikan. Itu kerennya Islam, enggak kayak agama Anda yang bisa diubah tiap tahunnya direvisi lagi. Yang dibahas apa? Malah ngomong-ngomongin Arab. Makasih. Anda kan yang barusan ngomong takut Anda. Produk dengarkan. Ini kalau Anda kayak gini terus kita susah ini diskusinya. Anda yang susah nggak nerima dalil orang. Anda yang susah nggak nerima dalil orang. Ini berarti bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Kita sudah sama-sama sepakat bahwa sebenarnya ketika kamu mengikuti seseorang di mana dia menghalalkan yang diharamkan Allah, berarti kamu menyembah orang tersebut. Sepakat? Enggak, ada dalil kok. Ada dalil. Enggak, ada dalil. Gini, dengarkan. Anda paham kata sembah enggak sih? Anda paham kata sembah enggak sih? Dengarkan dulu. Yang lawan Anda debat sekarang itu bukan kayak barusan yang apa yang Anda omong ikutin. Enggak gitu. Baikku pun kau makan terus. Makasih Bang Harir. Kalau Anda lawan saya, Anda tidak akan menemukan teman-teman muslim yang dengarkan produk dengarkan. Kamu bilang bahwa ada manusia yang menyembah manusia lain. Menyembah itu kata menyembah itu gimana? Definisinya kayak gimana? Oke, menuhankannya. Betul? Contohnya kayak barusan Anda bilang. Ya, contohnya adalah misalnya nih. Barusan darah. Allah bilang darah haram. Tapi ulama tersebut mengatakan bahwa darah itu halal. Kamu turuti ulama tersebut, berarti kamu sudah menuhankan ulama tersebut. Sepakat? Oke. Nah sekarang di sini Muhammad. Sekarang di sini Muhammad menghalalkan darahnya diminum, bahkan dikatakan haram tubuhmu disentuh api neraka karena dia sudah minum darahnya Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa para pengikut Muhammad lebih mendengar omongan Muhammad ketimbang Al-Quran? Ayo. Oke, dengerin. Oke. Maksudnya enggak. Kalau saya itu santai. Segak lah jawab pertanyaan Anda kan saya jawab. Oke, dengerin. Satu, dengerin. Jangan dipotong, janji. Janji dulu. Jangan dipotong. Oke, 1, Al-Quran. 2, Sunnah, hadis. 3, ijma, kias. Lah saya ngejawab itu tergantung dari saya mau ngambil yang mana. Semuanya bertentangan. Kalau bertentangan dengan Quran gimana?
Kok bertentangan? Di Nanti Quran ada sebentar, dalil. di Quran boleh nggak darah diminum? Boleh nggak darah diminum? Nggak boleh, makanya tadi Nggak saya boleh. ngomong Di mana ada yang membolehkan? Oke, di mana ada yang membolehkan? Di mana Oke, yang makanya membolehkan? saya itu barusan kan saya ngomong fakana qad khasahullah. Allah yang itu saya tanya memberi di kekhususan. Mana kekhususan kecuali darah Muhammad boleh diminum mana? Tadi saya sebut nama kitabnya. Tadi saya sebut nama. Banyak banget sama saya. Di mana dalilnya di dalam Quran mana darahnya boleh diminum? Udah diem Anda diem. Sekarang giliran saya ngomong. Kalau saya ngeluarin dalil teks asli beserta maknanya, Anda ngomong maknanya saja, itu satu. Yang kedua, jika Anda meminta dalil lalu saya kasih dalil, Anda bilang itu bertentangan dengan Al-Quran. Padahal di dalam Islam itu sendiri yang kita pegang adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Lah Anda ngelarang itu berarti Anda bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Al-Quran, Islam itu beda dengan Anda Kristen. Jadi yang saya tanya dari tadi nggak kamu sentuh loh. Yang saya tanya udah itu. Saya jawab, oke. Anda jawab, oke. Ini saya ulangi. Oke, saya ulangi pertanyaan Anda akan saya jawab langsung. Saya sendiri di dalam akan jawab. Quran itu boleh minum darah Muhammad itu di mana? Diam dulu. Oke, di dalam Al-Quran memang dilarang meminum darah Rasulullah. Iya, artinya kamu sudah meminum darah Rasulullah. Meminum darah. Oke, dengerin dulu. Dengerin dulu. Malah dikatakan masuk surga, sedangkan Quran dibilang haram. Oke, itu haram. Oke, saya bahas semua soal surga, soal apa di manja dulu di ya. Kamu di sini menjadi Dracula loh, kamu di sini. Darah kamu minum. Padahal dalam Quran itu tidak boleh minum darah. Kamu masih minum darah demi kamu mengkultuskan Muhammad. Sudah ngomongnya. Mengkultuskan Muhammad, kamu di sini darahnya diminum. Belum lagi keringatnya harum. Belum lagi cerita kencingnya diminum. Apa coba yang kau nggak kultuskan dari Muhammad itu? Coba. Sudah. Enggak, sebentar. Betul nggak kencingnya juga diminum? Betul nggak? Iya. Darahnya juga iya. Kencingnya diminum. Udah dipastikan loh. Udah diminum. Nih. Keringatnya katanya saya pastikan harum. lagi. Saya perjelas lagi ya. Gimana kamu di sini tidak menuhankan Muhammad? Udah sekarang saya ngejelasin. Mana sih? Kencing diminum, darahnya diminum. Iya. Sebentar lagi nya jangan-jangan kamu makan. Iya, udah sekarang sekarang saya yang itu. Sekarang saya yang ngomong. Jangan Anda aja. Udah. Silakan. Anda tadi bertanya ke saya, sudah saya jawab. Kenapa di dalam Al-Quran mengharamkan meminum darah, tapi sahabat Nabi meminum darah Nabi? Makanya saya jawab tadi. Fakana qad khasahullah. Ini jawabannya Fakana qad khasahullah. Allah itu memberi kekhususan kepada Nabi Muhammad. Iya, masalahnya yang dengerin ngomong dulu, bukan jangan dipotong. Yang ngomong bukan Allah, masalahnya yang ngomong ulama kamu juga. Yang penyembah Muhammad itu juga. Gimana sih? Yang ngomong bukan Allah, masalahnya itu kok kamu bawa dalil yang bukan Allah, bawa dalil dari penyembah Muhammad juga. Gimana sih kamu? Yang saya minta sama kamu itu bahwa Allah ngomong bahwa kalau darah Muhammad boleh diminum mana? Kamu bawanya dari buku karangan-karangan, gimana mau berargumen gimana sih kayak gini berargumen kita? Al-Quran bukan karangan manusia, enggak seperti Bible. Jangan dimakan, mic-mu itu jangan dimakan, bro, jangan dimakan. Allah susah lah debat sama Anda ini. Giliran saya ngejawab karena Anda gini. Karena Anda babak belur. Oke, diem aja dulu. Saya jawab, Anda diem. Oke. Boleh nggak Anda diem? Silakan. Oke, saya jawab lagi. Kenapa di dalam Al-Quran itu meminum darah diharamkan, sedangkan ada sahabat Nabi meminum darah Nabi? Makanya saya tadi jawab, fakana qad khasahullah. Nih saya jawab. Anda kan nggak ngerti maknanya. Anda ngomong teks aslinya aja. Makanya saya baca teks aslinya. Allah memberi kekhususan kepada Nabi Muhammad, lam tujidu fi ghairihi. Dan kekhususan itu tidak ada di orang lain, tidak ada di manusia lain. Jadi di dalam kitab tadi yang saya sebut, kalau sahabat itu meminum darah Rasulullah, itu masuk surga, kata Anda. Yang memasukkan surga sahabat itu bukan meminum darahnya, tapi kecintaannya dia yang minum darah Rasulullah yang membuat dia masuk surga.
Jadi jangan fokus ke darahnya, Yul. Sudah. Monggo. Sudah, baik. Nanti izinin saya jawab Baik. lagi. Iya, baik. Jangan Kamu ngarang memberi bebas. kesimpulan. Katanya tadi sudah, masih ngomong terus. Masih nggak Enggak, bisa move on. saya hanya memberitahu. Masih belum bisa move on. Saya hanya Katanya tadi udah selesai memberitahu. ngomong. Bisa gantian nggak? Tadi udah selesai ngomong katanya. Monggo. Baik, saya tanggapi. Dia bilang katanya, entah dikutip dari kitab karangan siapa, katanya itu kekhususan Muhammad. Ini framing. Ini framing. Katanya saya mau ngomong. Ini framing enggak. Saya wajib motong kalau framing. Saya wajib motong kalau framing. Kamu bilang sebentar, kamu bilang dikasih kekhususan, betul? Oke. Dan Anda bilang entah dapat dalil dari kitab mana. Padahal sudah saya sebut kitabnya, tapi Anda nggak terima, itu resiko Anda. Kitab Quran bukan. Lah, Islam tidak Quran saja. Iya, karena Anda sudah menjadi penyembah ulama juga. Lah, gimana? Penyembah ulama yang berani membantah Quran. Lah, kok membantah Quran? Baik, saya bantah. Al-Quran itu harus bergandengan dengan hadis. Dengerin. Kalau kita lagi dengerin. Berarti maksudnya Quran tanpa hadis jadi jomblo gitu maksudnya. Dengerin dulu. Oke, saya jawab. Itu pertanyaan enggak? Menurut pertanyaan enggak? Oke, saya jawab. Quran tanpa hadis jomblo gitu maksudnya. Oke, itu pertanyaan saya jawab. Oke, diam dulu. Itu kan pertanyaan kan. Jadi Al-Quran tanpa hadis, Al-Quran jomblo. Oke, saya jawab. Diam. Oke. Al-Quran, kalau kita sering tidak melakukan sesuatu, ya, kita harusnya punya teori dan praktik. Al-Quran adalah teori, dengerin dulu. Kok ketawa? Al-Quran adalah, diam dulu. Al-Quran adalah teori, Nabi Muhammad adalah sifat. Mana dalilnya? Mana? Sebentar. Mana tulisannya di Quran bahwa Quran itu hanya teori? Mana? Kamu itulah orang yang disebut sebagai pemfitnah ajaran Islam. Tuyul, kalau saya ngomong teori, kamu bilang Quran hanya teori? Mana ayatnya yang bilang Quran itu hanya teori? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Kamu termasuk orang-orang yang nekat. Jadi saya itu mau ngomong sesuatu. Kalau saya ngomong minta ke istri saya untuk meminta makan, jadi harus perkataan saya ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau saya, nih dengerin kata saya barusan, nih dengerin. Kalau nih edukasinya kayak gini, nih. Kalau kita hendak melakukan sesuatu, tentunya ada teori dan praktek. Al-Quran teori, praktek Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa kamu tega membilang Quran itu kitab teori? Mana yang bilang Quran kitab itu kitab teori? Jadi gimana sih? Kamu bilang katanya Quran itu teorinya, prakteknya di hadis. Itu di mana ayatnya? Oke, saya kasih contoh. Oke, saya kasih contoh. Oke, kembali ke tema. Gini, sebentar. Enggak, saya kasih contoh. Biar enggak memframing kalau saya sembarangan. Anda bilang bahwasanya itu kekhususan. Karena Muhammad itu diberi kekhususan. Kamu bilang, nih, saya luruskan kamu. Saya luruskan kesesatanmu. Oke. Bahwasanya kekhususan Muhammad itu bukan soal darah. Kekhususan Muhammad itu soal perempuan. Saya bacakan ayat. Dengerin. Yang namanya kekhususan itu dalam segala hal. Makanya saya itu baca tadi. Saya bacakan. Sebentar. Ini kalau kamu nggak bisa terjemah gini, nggak bisa loh kita diskusi. Saya bacakan. Inilah kekhususan soal Muhammad. Kekhususan soal Muhammad itu adalah kekhususan masalah mengawini perempuan. Nih saya bacakan. Tuyul, kekhususan bukan itu saja. Jadi kalau Anda menemukan ayat gitu, jadi kekhususan itu saja. Saya bacakan sebentar. Pinter Anda memframing. Inilah kayak gini. Takut Anda. Sebentar. Produk Madura, kita nggak bisa diskusi kalau kamu ngomong terus. Saya dengerin. Saya bacakan. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-50. Saya bacakan ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan-perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk
untuk semua orang mukmin. Jadi kekhususan Muhammad itu bukan soal darah, tapi kekhususan masalah perempuan-perempuan. Kenapa kamu nekat ngarang bebas bahwa darah Muhammad boleh diminum? Kekhususannya itu bukan soal darahnya boleh diminum, kekhususannya itu mengenai perempuan-perempuan. Kau ngarang bebas saja. Silakan nyalakan mic-mu. Masih kubisukan itu. Kau dibisukan pun kau udah nggak tahu lagi karena sudah panik. Nyalakan. Mic-mu nyalakan dulu. Inilah akibat panik ini. Lihat tuh. Kalau udah panik udah gini dia nggak tahu, dia dibisukan pun dia nggak tahu. Yang nge-mute Anda, yang mute saya kan Anda. Iya, makanya saya kasih tahu kalau Anda dibisukan. Udah, boleh saya ngomong? Silakan. Ya? Tunjukkan satu dalil bahwa kekhususan Nabi Muhammad adalah tentang perempuan saja. Nanti akan saya kasih dalil bahwa Nabi Muhammad itu wa innaka la'ala hulukin azim. Bahwa Nabi Muhammad itu punya kekhususan dari segala aspek. Mana? Ayatnya mana? Monggo silakan. Ayatnya barusan mana? Saya kan ngomong barusan. Masa kamu bilang kekhususannya dari kitab karangan? Kok kitab karangan? Memang dia ngasih wahyu. Oh, sebentar. Itu kitab dari karangan ulama, betul? Betul ya? Itu kitab dari kalangan ulama. Dengerin. Oke. Yang kamu kutip kitab karangan ulama, yang saya kutip kitab Quran. Kitab karangan ulama itu sumbernya yang dilihat tuyul. Dia ini sudah menuhankan ulamanya, sudah menuhankan para ulama. Oke, sekarang saya tunjukkan satu ayat di dalam Bible yang langsung dari Yesus. Nah, kan Anda barusan ngomong ke saya. Teman-teman, dia kan Anda melarang saya untuk Anda termasuk orang-orang yang nekat kalau seperti ini caranya. Gimana ini sih? Loh, kalau lawan saya Anda takut. mengatakan bahwasanya ayat itu berhubungan dengan kekhususan Muhammad, sementara yang Anda kutip pendapat ulama. Ini yang saya kutip Quran langsung, bahwasanya di sini kekhususan itu perkara wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, bukan kepada semua umat muslim, tapi kekhususan. Kok Anda bilang kekhususannya soal darah? Sudah. Sebentar, kita sapa dulu satu orang nih. Pak Dani, silakan nyalakan kamera Pak Dani. Lah, kok naikin orang? Enggak, sebentar. Siapa tahu dia ingin membantumu. Bukan, saya nggak butuh bantuan. Anda takut aja sama saya. Nggak butuh bantuan saya. Sendiri aja. Enggak, ini siapa tahu ingin bantu. Pak Dani, halo, Monika. Nggak usah, bantu apa? Halo? Ya, tidak nyaut. Udah, panik Anda. Enggak ada yang panik, kamu yang panik. Panik Anda. Saya pengen datang orang membantu kamu, biar ada jawaban yang bermutu. Nggak butuh bantuan. Satu saya aja Anda kabur. Percaya ke saya. Bentar lagi Anda itu nanti dibilangnya kabur, ngomongnya di band kayak gini. Panik Anda, percaya ke saya. Tidak ada yang kabur, kamu muter-muter terus. Kok muter-muter? Kalau muter-muter saya nggak bawa dalil. Apa dijawab apa? Masalahnya gini. Jika saya membawa dalil sebagai jawaban dari pertanyaan Anda membatasi. Sedangkan Anda tahu sendiri. Bukan masalah membatasi. Oke, kalau Anda tidak membatasi saya, izinkan saya menjawab dari sumber wahyu. Nah, gimana? Anda yang membatasi. Sebentar, dia dapat wahyu nggak? Nggak, sebentar. Ulama itu dapat wahyu nggak? Sumbernya tetap aja nyampe. Nggak sembarangan. Oke, mana sumbernya? Oke, mana sumbernya dari Quran bahwa kekhususan Muhammad soal darah? Mana? Sumber yang diucapin, yang ditulis, yang diajarkan oleh ulama. Tidak ada kekhususan Muhammad itu soal darahnya boleh diminum. Kamu jangan ngarang bebas. Kalau nggak ada, saya bacain dalil. Mana baca? Mana dalilnya? Dari Quran mana? Nah, nanti giliran saya baca, Anda ngomong itu dari mana? Gimana mau kalau dalilnya itu dari Quran. Emang Islam didirikan oleh ulama. Islam didirikan dari ulama. Kalau Anda didirikan dari Quran. Kalau Anda mempermasalahkan yang luar biasa. Kalau Anda mempermasalahkan, Anda itu telah menjadi orang. Anda telah menjadi orang yang telah melecehkan Quran. Anda telah menjadi orang yang telah melecehkan Islam dengan mengatakan bahwasanya ulama adalah sumber agama Islam. Sumber agama Islam itu adalah Quran, bukan ulama. Sudah. Anda telah membuat ulama itu mendapat
wahyu. Anda telah membuat ulama itu merubah-rubah Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada kekhususan Muhammad itu soal darahnya boleh diminum. Satu pun ayatnya tidak akan ada. Yang ada adalah diharamkan darah itu untuk diminum. Anda di sini malah membela-bela boleh meminum darah Muhammad seolah-olah Anda mengecuhkan Al-Quran itu. Anda anggap Al-Quran itu tidak bermanfaat. Sudah belum? Al-Quran itu lebih tinggi omongan ulama daripada Al-Quran itu. Sudah belum? Orang yang nekat. Lagi Anda termasuk orang-orang yang super nekat. Silakan. Sudah belum? Kalau Anda Silakan. dengerin, Anda belajar Bible dari mana? Ya lari kemana? Dari Bible itu sendiri. Enggak, bukan. Saya itu pengen ngebuktiin bahwa Anda saya baca dari Bible itu sendiri. Oke, saya baca dari kitab Bible saya itu sendiri. Saya baca Bible itu sendiri. Diajari siapa? Di Quran mana? Diajari siapa? Bible Quran kamu mana? diajari siapa? Enggak ada Kamu yang ngajarin Bible Bible itu siapa? sendiri yang mengajari saya. Oke, diajari Bible itu sendiri yang saya baca. Nah, Bible itu bisa tertulis kayak gitu, yakni ada yang menulis. Sehingga tertulis. Nah, siapa penyampai wahyu itu? Anda kan mempermasalahkan kitab yang dalil yang saya baca. Ini orang yang dibahas apa? Nah, yang bukan. apa? Anda bertanya ke saya, dengerin dulu. Yang kita bahas itu. Anda nggak mau ngal, dengerin dulu. Dengerin dulu. Seandainya gini, seandainya kamu dengerin. mengutip kitab ulama, seandainya kamu mengitap ini, selagi dia itu bersandarkan pada Quran, saya terima. Ini masalahnya nggak ada dalilnya sama sekali bahwa itu bersandarkan Quran. Kok nggak ada dia dalil? larang bebas. Makanya nyatalah kamu sebagai penyembah Muhammad. Oke, stop dulu. Darahnya Ini kamu hostnya minum. panik. Ini hostnya panik. Kencingnya kamu minum. Keringatnya kata kamu harum. Sudah. Bagaimana kamu di sini tidak bersifat gulu? Bagaimana kamu di sini tidak bersifat menuhankan Muhammad, mengkultuskan Muhammad, mendewakan Muhammad? Sudah. Oke, saya pastikan ya, dengerin. Muhammad itu hanyalah seorang manusia biasa. Dengerin omongan Kenapa saya. kamu tuhankan dia? Sudah. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begini caranya. Edis kalau udah terpojok ya kayak gini, orang nggak diizinin bicara. Udah panik dah. Hah? Nggak ada yang panik. Anda Kenapa Anda tidak membiarkan saya bicara? Takut Anda. Bukan tidak membiarkan bicara. Sudah. Anda bicara tidak ada dalilnya. Kok tidak ada Anda dalil? bicara pakai kitab karangan ulama. Udah. Silakan. Udah. Saya kasih tahu ya. Di dalam debat itu lawan bicara kita itu dikasih waktu. Jangan nyerocos aja Curhat dia. Lah bukan curhat. Udah diem dulu. Izinkan saya ngomong. Izinkan saya ngomong, kasih waktu untuk menjelaskan. Belum nyampe ke pokoknya, Anda potong. Lalu Anda memframing, memberi kesimpulan. Anda panik di sini. Kalau nggak panik nih, kan dari tadi saya ngejawab tentang dalil, pakai dalil. Pertanyaan ini udah saya jawab. Sekarang saya mau tanya ke Anda. Di dalam Bible, berapa luas surganya orang Kristen? Lari Bible lagi nih teman-teman. Ini udah nggak bermutu nih teman-teman. Kayaknya nggak bermutu. Lari dia ke Bible. Ingat janji saya. Selagi dia ke topik, saya tahan di sini. Kalau dia udah keluar, kita turunkan. Nggak ada manfaatnya teman-teman. Masa yang ditanya apa? Lari ke Bible. Yang ditanya itu apa? Produk yang saya tanyakan dari tadi itu masalah meminum darahnya Muhammad. Kamu kok malah lari ke Bible, lari kemana-mana sih? Gimana kita mau diskusi kayak gini caranya? Halo. Baik, siap diskusi yang bagus, Bang? Siap diskusi Ini yang bagus? Kita diskusi. Gini ya. Kalau diskusi aku boleh nanya juga nggak tentang Alkitab juga nanti? Iya, kita berbicara mengenai penyembahan, Bang. Penyembahan kalau ya, kami nanti aku setelah dijawab, nanti aku bisa bisa bicara tentang Alkitab kau nggak? Tentu. Sama kita. Boleh gitu dong. Masa orang nanya kau nggak mau jawab tadi? Banyak orang nanya. Iya, kita selesaikan dulu. Seharusnya kau udah dijawab sama orang, dalil udah dikeluarkan.
baru dia kasih kesempatan menjawab. Saat itu diskusi yang bagus. Ini syarat semua netizen melihat, dunia melihat. Segantian kau bertanya Al-Quran, sudah bertanya Al-Quran sudah dijawab. Oke, mau terima nggak terima, baru kasih kesempatan orang nanya juga. Iya, tapi jangan marah-marah, Bang. Iya, tapi jangan marah-marah. Amarahnya. Iyalah kau Iya, amarahnya jangan, amarahnya ditinggal di Monas dulu, Bang. Jangan marah-marah. Tenangkan dulu hatimu, jangan marah-marah. Iya, jangan marah. Dijelaskan terima nggak terima itu urusan kau. Iya, tapi jangan marah-marah. Emosinya diredakan dulu. Redakan dulu emosinya. Masih lemah ilmu kau tuh, masih lemah, tahu nggak? Ilmu kau tuh masih lemah. Oke, siap. Kita mulai. Kesempatan orang ngomong. Kita mulai. Kau banyak dulu menonton diskusi orang dulu. Gimana mau diskusi nih? Gimana ini? Katanya mau diskusi dengan baik. Kau ceramah mau diskusi yang baik, tapi kau nggak diskusi yang baik. Gimana ngomong terus? Gimana ini? Anak bata aja diskusinya, walaupun dia kayak gitu memang saya jempolkan. Jadi udah bisa aku ngomong. Nggak ada. Udah dikasih jawaban, kau nggak nyambung, nggak terima, malah orang nggak dikasih kesempatan ngomong. Iya, udah bisa ngomong belum? Bisa diskusi kayak gitu deh. Iya, udah bisa ngomong aku nih. Jangan diskusinya. Nah, biarkan waktu orang menanya. Makanya bukan aku karena aku ini orang Islam, bukan. Tapi diskusi itu harus saling berkomitmen. Mau bertanya dan siap ditanya. Terima nggak terima itu urusan pribadi masing-masing. Begitu Sudah? Diskusi. Sudah? Jangan suka-suka hatimu aja. Diulang lagi nih. Udah belum? Mana nyalakan kameramu? Udah belum? Nah kan kau terpental kan? Ini. Makanya sudah aku bilang kalau naik kemari emosinya, ankara murkanya ditinggal dulu di Monas. Jangan dibawa-bawa kemari. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat. Lagi Anda termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tahukah kamu apa orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang datang kemari hanya bermodalkan congor. Dan tahukah Anda di mana tempatnya orang-orang yang bermodalkan congor itu? Yaitu di laut yang berwarna biru. Ya. Kita dari tadi membahas tentang penyembahan. Dua arah. Kami Kristen mengakui bahwa kami menyembah Yesus. Nah, kamu tidak mau mengakui. Gitu loh. Tadi kenapa Bang Siti kok terpental? Mati listrik. Oh, ternyata. Oke. Jadi kita tadi sudah sepakat Bang Siti di dalam At-Taubah 31. Ya. Tentang adanya manusia yang menyembah manusia lainnya atau menuhankan manusia lainnya. Betul? Iya, betul. Nah, di dalam riwayat Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat bahwasanya ada seorang Kristen, ada seorang Nasrani yang datang kepada Muhammad ketika Muhammad sedang membacakan surat At-Taubah ayat ke-31. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Lalu Adi bin Hatim berkata, sesungguhnya kami tidak menuhankan rahib-rahib kami. Lalu apa kata Muhammad kepada Adi ibn Hatim yang memakai kalung perak di lehernya? Muhammad berkata, kamu menurutinya tanpa batas. Seperti apa contohnya? Misalnya ulama tersebut mengharamkan yang dihalalkan atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan. Yang demikian itulah ibadah kamu kepada rahib-rahib dan alim ulamamu. Itu penjelasan Muhammad. Nah sekarang kita pakai standar yang sama. Standar yang digunakan Muhammad itu. Ketika Allah bilang bahwasanya darah itu haram.
Tetapi nyata-nyatanya ada pengikut Muhammad yang meminum darah Muhammad. Ketika darah Muhammad diminum, Muhammad malah berkata, haram tubuhmu disentuh api neraka. Yang jadi pertanyaan, bukankah di sini mereka telah menghalalkan yang diharamkan Allah? Jadi gini Bang, Silakan. dulu. Jadi itu kan riwayat itu Rasulullah kan yang dibekam ya, dibekam. Itu yang meminum darahnya itu kan Abdullah bin Jubair. Gitu ya. Dia menanyakan kan ke Abdullah bin Jubair gitu, kemana darahku? Sudah ada dalam perutku gitu ya. Maka mengeluarkanlah hadis, karena sudah menyatu dengan diriku maka haram neraka buat kamu gitu kan, masuk surga gitu. Jadi kekhususan ada dalam diri Nabi Muhammad gitu. Jadi Rasulullah itu Nabi kita, utusan Allah yang diyakini oleh orang Islam itu mempunyai kekhususan itu dari rambutnya sampai ujung kakinya gitu, darahnya gitu. Begitu Bang Edis. Baik, saya tanggapi ya. Ya. Ini yang saya bilang betul-betullah di sini Siti Halimah adalah penyembah Muhammad. Karena apa? Karena kalau kita baca di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Saya bacakan nih, boleh dicek Ustadz Halimah atau Ustadz Halimah boleh bacakan? Coba cek Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 saya bacakan. Katakanlah kul ma kuntu bid'am min rasuli wa, saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Lalu bagaimana mungkin Muhammad ngomong bahwa orang yang meminum darahnya itu diharamkan neraka menyentuhnya? Sedangkan Quran bilang, ya? Surat apa tadi? Surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Suratnya surat nomor berapa? Surat Al-Ahqaf itu surat yang surat Al-Ahqaf. Surat yang ke-35. Ya. Tuh banyak yang ngomong dari saya. Sungguh Edis TV memberikan pencerahan. Betul. Pencerahan bagi orang-orang muslim yang selama ini tidak pernah mengetahui hal ini. Yang selama ini membaca Quran hanya terjemahannya, artinya saja, tidak dibaca terjemahannya. Silakan dibacakan, Bang. Al-Ahqaf. Yang surat ke-35 mah surat Al-Fatiri. Al-Fatiri? Ya. Coba cek lagi itu. Al-Qur'annya surat yang keberapa Al-Ahqaf teh? Nah, dulu nih daftar isinya. Surat Al-Ahqaf ya. Kok 46? Sorry, 46. 46. Mm-mm. 40. Masalahnya Ya, di sini tidak. masalahnya di sini tidak. Ya, silakan dibaca. Ayat berapa? Silakan dibaca. Ayat yang 110. ke-9. Ayat yang ke-9. Masalahnya Ya, di sini tidak. masalahnya di sini tidak. Ya, silakan dibaca. Ayat berapa? Silakan dibaca. Ayat yang 110. ke-9. Ayat yang ke-9. 9, ya. Ya, ini artinya ya. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidaklah lain hanyalah seorang pemberi
peringatan yang menjelaskan. Iya, di situ saja Muhammad mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Kok bisa-bisanya Muhammad bilang kepada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka. Sedangkan Quran saja bilang, haram meminum darah. Makanya saya bilang, apakah para pengikut Muhammad ini sudah tidak peduli lagi di dalam Al-Quran tentang ayat mengharamkan darah? Kalau kita menggunakan standar yang sama, berarti di sini mereka sudah menyembah Muhammad, sudah menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhan di samping Allah. Karena apa? Karena Allah mengharamkan darah, Muhammad malah menghalalkan darah dengan cara mengatakan haram tubuhmu disentuh api neraka. Di mana di sini Muhammad mengatakan haram darah? Mana di sini dikatakan haram darah? Ini Muhammad malah mengatakan tubuhmu tidak akan disentuh api neraka. Jadi gini, Ini Bang. kan luar biasa, ini Bang, luar biasa. Ayat yang 9 ya. Jadi ayat yang 9 itu yang dimaksud dengan seorang saksi ya, seorang saksi dari Bani Israel ialah Abdullah bin Salam yang mengatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW sesudah memperhatikan bahwa di antara isi Al-Quran ada yang sesuai dengan Taurat, seperti ketauhidan, janji, dan ancaman kerasulanmu Muhammad SAW, adanya kehidupan akhirat dan sebagainya. Gitu. Maksud terus di bawahnya lagi maksudnya ayat. Iya, semua itu adalah kitab-kitab di luar Quran, Bang. Itu nggak ada di Quran, Bang. Nggak ada Abdullah bin Salam itu di Quran. Semua yang kita ceritakan ini adalah kitab-kitab yang di luar Quran. Cobalah Bang, kutanya sama Abang. Betul nggak kencing Muhammad? Itu kadang kan ada yang doib itu kan tadi. Nah, kalau merasa aneh didoib-doib kan. Ini Bang yang saya bilang, ketika riwayatnya dibilang aneh, ketika riwayatnya merugikan, dibilang doif. Ketika menguntungkan, dibilang sahih. Kan kayak gini kan jadi hadis suka-suka jadinya, bukan hadis sahih. Seharusnya hadis sahih malah jadi hadis suka-suka. Gitu loh Bang. Jadi sama si produk apa itu Madura ya. Jadi sama si produk Madura kan sudah disebutkan tadi juga. Jadi Muhammad itu mempunyai kekhususan gitu ya. Kekhususan beda sama orang lain pada umumnya gitu. Bang Edis. Iya Bang, kekhususan Muhammad itu kalau kita baca Quran itu masalah perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya. Menyerahkan diri itu maksudnya dinikahi Bang Edis. Iya, itu kekhususannya kan Bang. Itu kan kekhususannya soal itu, bukan soal darah. Ya, yang bersedia Bang Edis, yang tidak Oke, bersedia. kita dengarkan saja nih Bang. Kita dengarkan saja Bang ya. Kita dengarkan Bang ya. Nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata ini perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci, darahnya Nabi suci, darahnya Nabi Muhammad suci. Abdullah ibn Zubair pernah meminum darah bekas hijamah, tahu hijamah? Bekam, darah bekas bekamnya Nabi Muhammad. Nabi habis bekam, darahnya itu Nabi kasih ke Abdullah bin Zubair. Ya Abdullah bin Zubair, kamu buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Abdullah bin Zubair bawa itu darah. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia pergi lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah aku buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana kau buang?
di perutku ya Rasulullah. Kenapa kamu? Kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh api neraka. Darahnya Nabi suci, kencingnya Nabi suci, apalagi hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Sudah menyaksikan kan? Saya tidak mengada-ngada. Seorang Edis TV, pantang bagi Edis TV mengada-ngada. Itu tadi Bahar bin Smith loh. Berani kau nanti kena kena siku kakinya nanti kalau berani lawan. Hah? Mau kau di Smackdown sama Bahar bin Smith? Saya tidak berani membantah Bahar Smith karena saya takut nanti dengkulnya kena kepala saya. Iya. Jadi kalian itu yang masih mengatakan falsu, awas dengkulnya Bahar bin Smith mendarat di pipi Anda. Tidak tahu Anda bagaimana Bahar bin Smith men-smackdown orang yang melawan dia? Sungguh Anda termasuk orang-orang yang nekat jika Anda melawan Bahar bin Smith. Itu kadang kan ada ya, jadi berapa gitu kan, kadang kisah-kisah yang kedetilannya itu kan belum bisa kita percaya gitu. Iya, makanya Ya, saya bilang tadi Bang, ketika riwayatnya merugikan, tolonglah jangan didoib-doibkan atau dipalsu-palsukan. Nggak boleh seperti itu. Ya saya tawakuf aja lah, tawakuf itu ya, soal darah diminum gitu ya, terus sampai ada air kencing gitu. Itu saya tawakuf, saya nggak bisa berkomentar saya. Itulah Bang, makanya ku bilang Bang, apakah benar sebenarnya kalian ini sudah mengkultuskan Muhammad, sudah bersikap berlebih-lebihan kepada Muhammad. Padahal Muhammad sendiri mengatakan di dalam hadisnya, janganlah kamu bersikap berlebih-lebihan terhadapku sebagaimana orang Nasrani bersikap berlebihan kepada Nabi Isa. Nah masalahnya Bang, kami orang Kristen, kami mengakui dan kami bangga kami menyembah Tuhan Yesus, bangga sebangga-bangganya. Saya Edis TV sangat bangga menuhankan Yesus. Karena itu diperintahkan oleh Bapa untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah kalian menuhankan Muhammad tapi kalian tidak mengakui itu loh Bang Siti. Gimana kayak gini? Jangan bersifat gulu, kata Muhammad. Kalian sudah bersikap gulu, betul tidak? Kalian bersikap gulu. Itu oposisi coba naikin, Bang Edis. Oke, baik. Banyak orang yang protes ya, mengatakan ini itu, tapi giliran dinaikkan juga mengelawak gitu loh. Coba saya naikkan satu muslim yang berilmu. Yang berilmu siapa ini ya? Yang berilmu. Lah, oke ya. Teman-temannya jadi luar biasa sekali ya. Bang Edis ini memang punya kekuatan yang mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Para Ranger Biru yang menemani Bang Joel pada kesempatan sore hari ini. God bless you guys.